Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin ingkang berbahagia, penghuni surga yang mulia, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin penghuni surga royan ingkang berbahagia, alhamdulillah kita masih dibangunkan oleh Allah dari tidur. Alhamdulillah taksih pinanggih Ramadan, ketemu Ramadan, alhamdulillah. Mugi-mugi kita pinaringan sehat, pinaringan istiqomah, pinaringan sabar, pinaringan ikhlas menerima takdir. Saya singkat isi. I pertama istiqomah, S-nya itu sabar, I keduanya ikhlas menerima takdir. Kula dugi mriki niki takdir, ditakdirkan Allah saged sowan panjenengan. Alhamdulillah niki Ramadan kaping 1, Ahad, Senin, Selasa, kaping sekawan. Materi sampun kula dhateng Bapak Ustadz Muryadi, satu hadis Nabi. Kula tercengang, Pak. Pertama yang menyampaikan hadis ini Ustadz Dr. Haji Ahmad Munir di Masjid Genggula niku. Lajeng kula suwun hadis ini niki. Pring-pringan niki saya minta hadisnya. Satu hadis kula tercengang. Hadis niki. Man ahtara yauman min ramadana fi ghairi ruhsatin rakhasa Allahu lahu lam yakdi anhu siyamud dahr. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa sengaja tidak puasa 1 hari saja, barang siapa sengaja tidak puasa Ramadan 1 hari saja, tanpa uzur, tanpa alasan yang diperbolehkan oleh agama Islam, dibayar, disahur setahun pun Allah tidak memaafkan. Upramedeni hadis niki. Sengaja enggak puasa tanpa alasan yang diperbolehkan, Allah tidak maafkan walaupun diganti disahur setahun. Niki hadisnya, kok tercengang. Loh, ternyata kok seperti itu. Pertanyaannya, apakah Allah itu kejam? Pertanyaannya, apakah Allah itu kejam? Tidak, Allah hanya memberi imbalan sesuai dengan perilaku manusia itu. Ini satu hadis Nabi. Di bulan Februari awal, Majelis Tabligh PDM Ponorogo mengadakan kegiatan namanya Targhib Ramadan. Jadi 6 zona. Dari 6 zona itu ada pertanyaan-pertanyaan, saya tulis ada 15 pertanyaan. Hari ini satu yang saya sampaikan di sini. Satu pertanyaannya, siapa yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan ini, diganti di bulan yang lain, berkaitan dengan hadis tadi.
sengaja nggak puasa sehari saja tanpa uzur, yang diperbolehkan di sahur setahun pun Allah tidak memaafkan. Siapa yang boleh tidak puasa diganti di bulan yang lain? Satu, orang yang sakit menahun. Muga-muga sehat sedaya. Umpama sakit nggih sedhel-sedhelilah. Karena sakit itu bukan azab bagi umat Islam. Sakit bukan azab bagi umat Islam, tapi malah peningkatan derajat. Sakit kok peningkatan derajat. Karena ketika sakit mesti banyak istighfar. Lah wis lara gak istighfar kebangetan. Maka sakit bukan azab tapi peningkatan derajat. Itu bagi umat Islam. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh, bisa puasa Ramadan walaupun dapat keringanan. Ini pertama sakit yang bahasa kasarnya parah. Kedua, manusia usia lanjut. Tapi ternyata usia nggak bisa dibuat ukuran. Sing yuswa 70, sing kuat poso taksih kata. Sing yuswa 60, yuswa 50, mergo sakit-sakitan tidak kuat puasa nggih wonten. Maka kadang-kadang umur tidak bisa dibuat ukuran. Tapi fikih memutuskan usia lanjut. 90 doso, 100 mungkin, 100 doso punjul mungkin. Baru boleh gak puasa Ramadan karena uzur. Nomor 3 yang menikah musafir. Musafir pun musafir yang benar, musafir yang diperbolehkan. Pertanyaannya apa nek musafir yang tidak baik? Apa nek musafir yang tidak diperbolehkan? Ya mungkin tidak ada, tapi mungkin juga ada. Mungkin juga ada musafir tapi tujuannya tidak baik. Contohnya apa kira-kira? Contohnya musafir di bulan Ramadan tapi niat tidak baik, arep nyolong, arep merampok dan sebagainya. Ya pokoknya berbuat negatif. Musafir diperbolehkan nggak puasa Ramadan. Lajeng batasan musafir berapa kilo boleh nggak puasa? Itu malah pertanyaannya. Di fikih yang baku, musafir menempuh 80 kilo jalan kaki. 80 kilo jalan kaki. Ponorogo Nganjuk. Nggih, Ponorogo Nganjuk napa Ponorogo Kertosono kira-kira niku. Nek galek Ponorogo kan 60 kilo galek Ponorogo. Enggak ada 60 kilo. 30 kilo galek Ponorogo, mungkin Ponorogo Tulungagung. Nah, 80 kilo itu fikih yang bagus. Tapi lek niteh mobil, niteh lah pesawat, lain lagi pesawat. Lek bulung-bulung naik pesawat kan yo. Maka akhirnya fikih berkembang. Musafir yang naik pesawat, yang naik sepur, yang mobil pribadi, naik bis yang bis eksekutif kan nikmat itu. Maka musafir jarak tempuhnya ini akhirnya dirubah oleh fikih terkini atau tarjih yang terkini. Tergantung musafirnya naik apa, naik apa. Tapi kalau kuat puasa, wa antasumu khairul lakum, ayatnya begitu. Lek kuat lebih baik puasa walaupun boleh tidak berpuasa, itu musafir. Nomor sekawan yang menikah pekerja berat. Nah ini jadi diskusi panjang nih. Pekerja berat itu siapa? Dirumuskan di tarjih itu boleh nggak puasa bagi pekerja berat. Kerjaan itu tidak bisa ditunda di luar Ramadan. Harus dikerjakan di bulan Ramadan. Nomor contohnya. Saya mau buat contoh saya. Contohnya sopir bis. Sopir bis pas Ramadan musim pulang kampung.
musim mudik. Sopirnya gak gelem nyopir mergo poso. Terbengkelai ini umat. Maka harus nyopir. Nek nyopir gak kuat poso, maka itu kerjaan yang berat. Harus dikerjakan, boleh gak puasa. Contoh malih ngeten. Petani pas Ramadan musim garap sawah, meluku garu, panen pari. Nek pari ini gak digarap, tentunya terbengkelai. Nek garap sawah tidak kuat puasa. Dulu ada kata erek, gepiok itu dulu. Sekarang di kota ada istilah kombi. Itu kan sawah-sawah yang di kota, sawah-sawah yang di pegunungan, yang tidak bisa dijangkau dengan kombi, harus dierek, digepiok. Itulah pekerja berat yang harus dikerjakan di bulan Ramadan ini. Jadi didefinisikan kerjaan itu tidak bisa ditunda di luar Ramadan. Nomor sekawan, nomor gangsal dia menikah ibu hamil dan menyusui. Ibu-ibu muda silahkan beranak, punya anak yang banyak. Ada keringanan, boleh tidak puasa dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui boleh tidak puasa. Fidyah nopo nyaur poso. Fikih mengatakan, tarjih memberikan fatwa boleh fidyah, boleh membayar puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Kalau musafir wajib ganti puasa, pekerja berat wajib ganti puasa, manusia usia lanjut fidyah, sakit parah fidyah. Berikutnya orang yang wafat mungkin punya hutang puasa. Tonggo kulo Pak, tonggo kulo hanya seminggu sakitnya itu, terus wafat, kurang 5 hari meninggal dunia. Nalika takziah bersama-sama, kulo tanya ke suaminya, Pak, ibu kagungan hutang poso ora? Duka Pak sore. Kan masih aktif, masih subur nggih, masih produktif nggih, masih menstruasi. Diutang apa ora? Gak ngerti Pak Soleh. Disaur turun karo bojoku. Saya memberikan arahan wis ngene. Kan nikone gak iso mesti makamkan. Wis bertekad baik fidyah saja. Menstruasi paling 7 hari. Paling 7 hari menstruasi atau 10 hari menstruasi. Kebiasaan wanita. Maka orang yang wafat sebelum Ramadan mungkin kurang 2 hari atau seminggu dan mungkin belum bayar puasa, fidyah, keluarganya bisa memberi fidyah untuk menjaga, untuk antisipasi jangan-jangan hutang puasanya belum dibayar ketika menstruasi. Mila menika sedaya mawon yang punya hutang puasa segera dibayar setelah puasa Syawal. Jangan-jangan ajal tiba. Ini pelajaran betul. Saerti kali kula, Pak. Pelajaran bagi kita semuanya. Kurang 5 hari wafat, dilalah utang puasa apa tidak tahu. Suaminya, anaknya enggak tahu. Wes kita beriktikad baik membayar fidyah. Kalau terpaksa fidyah nggak ada, maaf, singge fidyah yuraine, nyaur poso yura kuat, malah mendapat fidyah, artinya malah disantuni, malah itu. Nggih fidyah yuraine, bayar poso yura kuat, mergo sakit keluarganya, maka saudaranya boleh membayarkan fidyahnya atau anaknya boleh membayar fidyahnya. Ini beberapa jenis orang yang dapat keringanan boleh tidak puasa
dibayar setelah bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin hanya ini materi. Monggo, ada yang tanya? Fidyahnya itu berapa on? Fidyah ukurannya berapa on? Bagus. Di fikih yang baku diputuskan 8 on beras kualitas 1. Sehari dikeluarkan beras 8 on berkualitas 1. Dibulatkan sekilo angsal. Itu menurut fikih apa, Pak? Fikih tarjih apa fikih yang lain? Fikih umum. Kalau fikih umum itu 1 mud itu adalah 6 on. Alhamdulillah ada penjelasan. Fikih umum sak mud itu 6 on. Tarjih ingat saya memberi fatwa 8 on. Umpama truk 6 on boleh, Pak, boleh. Umpama karena kelebihan sekilo nggih boleh. Itu fikih pemahaman. Ini ukuran. Pertanyaan berikutnya, duwene bendina apa duwene bers? Bahasa Jawa ini bers nggih. Duwene bareng. Boleh tiap hari dikeluarkan, boleh diberikan 1 kali. Katakan 6 on kali 5 hari, 6 on kali 10 hari, atau 10 kali berapa hari. Itu cara memberinya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang menerima? Ngeten kan berurutan akhirnya. Siapa yang menerima fidyah? Selain anak dan orang tua. Selain anak kandung dan orang tua. Boleh kakak, boleh adik, asalkan kategori kurang mampu. Yang penting bukan orang tua dan anak. Karena orang tua dan anak memberinya melebihi fidyah. Itu jawabannya. Alhamdulillah, panjang ketika saya tarik Ramadan muncul pertanyaan 15 pertanyaan, di antaranya ini. Siapa yang berhak boleh nggak puasa Ramadan diganti bulan yang lain? Fidyah berapa on ukurannya? Kapan diberikannya? Siapa yang menerima fidyah itu? Ini khusus 6 jenis tadi loh. 6 jenis tadi, pertama sakit parah, usia lanjut, musafir, ibu hamil menyusui, pekerja berat, wafat, lupa, punya hutang, dibayar apa belum, hamil dan menyusui. Ini bekal kita untuk menikmati menjalankan puasa Ramadan. Masih ada waktu 26 hari lagi. Mugi-mugi sehat sedaya, mugi-mugi istiqomah sedaya, mugi-mugi ikhlas lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sampun Kenapa itu fidyah itu yang tidak diperbolehkan itu orang tuanya tadi sampaikan. Betul, kan orang tua, karena itu orang tua itu tanggung jawabnya si anak. Kemudian kalau anak-anak yang masih di bawah tanggungan orang tuanya tidak boleh. Tapi kalau mungkin anak yang anaknya sendiri yang sudah berumah tangga mandiri dan tidak mampu, itu boleh. Kemudian untuk ngomong angel ya, fidyah yang wafat itu bisa sebenarnya itu diberikan ke orang lain dengan kalau misalnya 6 on itu dengan ditambah katakanlah uang untuk lauknya itu 1.000 atau 500 itu ada. Kalau yang pernah saya terima untuk memberikan kalau diberikan tiap hari loh, itu misalnya 6 on kemudian dikasih untuk beli lauknya itu 1.000 atau 2.000. Alhamdulillah ada penjelasan lebih lanjut
Pertama yang menerima fidyah. Kalau orang tua jelas nggak boleh. Kalau anak, tadi Pak Ustadz Marji menjelaskan, anak yang sudah mandiri, yang bukan tanggung orang tua, sudah menikah, sudah punya rumah sendiri tapi kategori kurang, boleh menerima fidyah, boleh namanya pendapat. Berikutnya lagi tadi tentang yang wafat sebelum Ramadan, memberikan fidyah tidak hanya 6 on tapi dicukupi dengan pauknya. Maka Tarjem memberikan fatwa digenipi sekilo, yang 4 on sebagai ganti lauk pauknya itu. Jadi dihitung-hitung, trep fikih disepakati para ahli fikih 6 on. Digenepi sekilo, yang 4 on sebagai lauk pauknya. Alhamdulillah bekal kita semuanya. Tetap kita berdoa sehat, tidak punya hutang puasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Wabillahi wonten atur yang kurang penggalih mahapunten. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi